Oke, sudah ada ini ya. Terima kasih. Sudah terlihat lagi ya? Ya sudah Bu. Oke. Jam. Nah, mekatronika itu apa sih? Nah, ini mungkin banyak kebingungan nih antara mekatronika dengan robotika. Nah, nanti kita lihat. Jadi untuk awal, mekatronika itu sebenarnya adalah gabungan dari mekanik, atau kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan mesin, kemudian sistem elektronik, lalu komputer. Nah, ada satu lagi tambahan, sistem kendali atau control system. Nah, ini komponen-komponen yang membentuk mekatronika. Ya, kalau kita lihat, perhatikan sebenarnya di robotika juga ada ini. Mekaniknya ada, elektroniknya ada, komputernya ada, control systemnya juga ada. Tapi secara umum, karena tidak semua bentuk mekatronika, sistem mekatronika itu ada robotika. Di ini yang umumnya. Kemudian aplikasinya ini ada banyak. Nah, ini saya ambil slide dari orang lain dari luar dan cukup menjelaskan apa itu mekatronika. Nah, yang bagian lingkaran luar ini adalah aplikasi-aplikasi mekatronika, dan yang ini pembentuk bidang mekatronika. Ini ada otomotif sama aerospace Bu. Berarti Elon Musk itu mekatronika contohnya. Iya. Kan SpaceX, Tesla itu mekatronika dua-duanya. Iya. Oke. Ada sistem mekatronikanya. Oke. Nah, sudah masuk ke slide yang ini ya, yang selanjutnya. Oke. Nah, ini beberapa contoh nih. Contoh kecil dari sistem mekatronika. Ada MEMS untuk yang kecilnya, part yang kecil. Lalu kamera yang hobi fotografi juga ternyata ada sistem mekatronikanya di dalamnya. Kemudian board listrik juga ya. Komputer kita juga ada. Kendaraan, mobil juga pasti ada. Kemudian kereta api untuk transportasi ada. Dan yang lebih high lagi ada untuk pertahanan udara, stealth bomber. Dia ada aplikasi yang dari skala mikro sampai skala yang makronya, skala besarnya. Berarti mekatronika itu prinsipnya itu segala hal yang berbentuk itu apa? Berbentuk mesin gitu. Kurang lebih begitu. Ada komponen mesinnya, ada komponen elektroniknya, ada komponen komputernya meskipun sedikit, dan ada berarti gabungan gitu itu. Gabungan. Berarti kalau satu aja saya copot gak bisa dibilang mekatronika. Apa? Satu aja saya copot gitu, gak bisa dibilang mekatronika. Ya. Mesin tapi saya misalnya itu apa? Saya gerakin pakai tenaga manusia gitu misalnya. Itu nggak bisa dibilang mekatronika. Nggak bisa. Jadi kalau di awal pengertian mekatronika itu, saya lupa. Slide yang itu saya lupa. Jadi kalau di awal-awal dulu, mekatronika itu pengertiannya gabungan antara mesin dengan elektronika. Jadi kalau zaman dulu kan menggerakkan mesin itu pakai tenaga manusia. Berat sekali kan? Nah, terus karena terlalu berat, elektronik masuk nih untuk mengendalikan mesin-mesin itu. Jadi dengan tenaga yang kecil, pakai elektronika, bisa menggerakkan mesin-mesin yang besar. Nah, itu prinsip awalnya. Nah, kemudian elektronika untuk mengendalikan mesin, nah itu perlu yang namanya sistem kendali atau control system. Nah, kemudian semakin berkembang, kan, kalau dulu kan elektronika aja nih murni, semakin kesini kan elektronika nggak bisa lepas dari komputer. Nah, itu makanya komputer masuk di sini. Di awal-awal itu sebenarnya 3 komponen aja nih. Elektronika, mekanik, dan control system. Makin ke sini, komputer makin main di sini. Jadi sekarang 4 komponen. Tapi kalau 3 aja, komputernya dilepas juga masih bisa disebut mekatronika. Gitu.
Itu cerita awalnya sih dulu, kenapa ada mekatronika. Di awalnya mesin, kemudian dibantu elektroniknya menggunakan prinsip kontrol, lalu sekarang makin ke sini dibantu komputer. Itu sebenarnya. Ya, saya lupa cerita yang itu di slide-nya. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh, ini kan contoh-contohnya dulu nih, untuk sistem mekatronika di aplikasi manufaktur. Misalnya untuk pabrik yang skala mikro, kita lihat ini ada desktop untuk pabrik yang skala kecil di sini, atau mesin drilling skala kecil. Kemudian kalau yang sudah skala yang lebih besar lagi ada mesin CNC yang khusus untuk menekuk plat. Jadi ada mesin yang untuk khusus menekuk plat, ada yang untuk memotong. Nah, ini ada yang khusus memotong di sini. Kemudian untuk kendaraan terutama mobil, ternyata nggak cuma satu yang utuh aja nih sistem mekatronikanya. Sekarang sudah terpecah-pecah lagi. Misalnya untuk sistem brake-by-wire-nya atau sistem setirnya. Kemudian masalah dinamika yang integrated-nya. Lalu untuk masalah mesin yang camless misalnya. Ini yang tipikalnya. Atau yang lebih khusus lagi, yang mobil-mobil yang lebih bagus lagi sekarang untuk masalah misalnya reduksi berat atau massa, kemudian reduksi bahan bakar, dan lain-lain. Mobil listrik juga dipecah-pecah, Bu? Iya. Oke. Nah, kemudian nih yang lebih spesifik lagi misalnya untuk pintu mobil aja deh. Ternyata ini sudah satu sistem mekatronika. Tapi ternyata bisa juga dipecah lagi. Misalnya untuk satu sistem smart mirror-nya, spion cerdasnya. Kemudian kalau dulu kan nutup kaca pintu mobil pakai putaran ya. Kalau sekarang sudah tinggal pencet tombol. Nah, itu sudah dibantu oleh sistem mekatronika yang modern sekarang. Kemudian smart door lock, kunci pintu, misalnya. Kemudian seat belt, ini juga ternyata sistem mekatronika. Jadi untuk mengatur nyaman enggaknya nih, kan orang nggak semua badannya sama nih ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini diatur juga oleh sistem mekatronika supaya yang mengendarai kendaraan itu nyaman dengan menggunakan seat belt. Kemudian yang lebih besar lagi aplikasinya maglev misalnya, atau kereta cepat di Jepang maupun di sini contohnya di Jerman. Kemudian kalau Hyperloop itu juga mekatronika, Bu? Apa? Hyperloop, ya. Bentar, yang seperti apa? Saya kurang update. Elon Musk juga sih yang ngajuin. Jadi prinsipnya kayak magnet. Itu kayak itu apa? Kayak kereta magnet juga. Iya. Iya. Pasti iya. Nah, cuman ngambang, benar-benar ngambang. Kalau ini kan masih ada ininya ya. Ya masih ada relnya. Kalau Hyperloop mah benar-benar ngambang aja. Magnetnya maksudnya pasti ada pengendaliannya juga nih untuk mengerem, untuk mengatur kecepatannya itu pakai juga sistem mekatronikanya. Oke. Kemudian yang lebih kecil lagi, silakan kalau ada yang lebih tahu juga nggak apa-apa. Saya juga sama-sama masih belajar kok. Jadi kita sama-sama belajar ya. Segway sekarang mungkin sudah hilang untuk Segway-nya sendiri, tapi dipakai di
banyak teknologi yang bermanfaat. Kalau nggak salah, saya lupa ceritanya ini bangkrut atau apa ya, saya lupa. Kemudian, nah ini yang terlihat robot Big Dog dari DARPA dan Boston Dynamics. Kemudian ada lagi robot yang seperti ini untuk membersihkan talang atau membersihkan rumah. Kemudian ada lagi untuk aplikasi ruang angkasa rover untuk ke Mars. Dan sekarang ya. Bu, kalau misalnya mekatronika itu memikirkan ketahanan dari ininya nggak? Apa? Misalnya dari pesawat ininya. Kan ini kan di Mars, harus tahan dingin lah, harus tahan apalah radiasi gitu kan. Itu kita pikirin nggak dari segi mekatronika? Kalau ini mau nggak mau kita harus kerjasama dengan bidang ilmu lain. Jadi kalau yang masalah tahan dingin, tahan panas, mau nggak mau kita harus diskusi dengan teman dari material misalnya. Oh oke. Berarti kita nggak pikirkan itu ya? Nggak perlu. Oke. Jadi nggak bisa kerja elektro sendiri, mekatronik sendiri nggak bisa. Harus dengan satu tim dengan yang lain, dengan bidang ilmu lain. Oke, Bu. Kemudian di medis juga ternyata ada nih aplikasinya. Misalnya untuk kaki palsu, tangan palsu atau prosthetics istilahnya. Kemudian yang skala lebih kecil ada pacemaker jantung, kemudian ada defibrillator alat kejut jantung. Itu juga sistem mekatronika. Lalu yang high tech di sini ada UAV dan ada stealth bomber. Nah, oke. Dan di sini yang berguna sekali di masa sekarang untuk aplikasi sanitasi. Jadi untuk keran otomatis atau misalnya dispenser sabun atau dispenser untuk tisu. Oke, sebentar ya. Lalu yang terakhir di sini, belum terakhir, ada kalau nggak salah salah satu sepatu keluaran Nike sempat dilarang untuk dipakai saya lupa di Olimpiade ya, di pertandingan, karena menggunakan teknologi ini untuk membantu pelari lari lebih cepat dan lebih nyaman. Emang ini prinsipnya bagaimana, Bu? Kok bisa begitu? Rasanya secara logika nggak masuk akal gitu secara nalar menurut saya mah. Nanti coba di googling sendiri ya. Maksudnya Jadi pernya dibantu, jadi nggak murni mekanik. Jadi ada sensor yang terpakai di sini, sensor tekanan, terus nanti bantu pelari untuk pernya lebih melaju lagi. Oh, oke. Kemudian untuk smart home, misalnya washing machine atau mesin cuci, lalu smoke detector system, detektor asap. Nah, sekarang kelihatan nggak dari sini yang bentuknya robot dengan yang mekatronika umum, yang mana aja? Ini robot bukan? Kalau kata saya ini robot. Kenapa? Gimana ya? Kita itu robot. Tunggu sebentar. Oh enggak, ini mekatronika umum. Karena kalau kita balik lagi ke definisi robot itu apa? Bisa dibilang adalah sebuah tiruan manusia gitulah. Oke, tiruan manusia ya. Ya. Robot itu apa? Kalau kita balik ke definisi robot itu sendiri ya. Ke robot yang aslinya, definisi yang aslinya ya. Oke. Ya, kalau definisi aslinya sih bisa macam-macam sih. Bingung saya juga. Saya belum mengambil pengantar robotika. Semester itu tahun depan. Oke. Belum belajar jadi. Oke. Nah, ini robot bukan?
Bukan, Bu. Bukan. Ini bukan juga. Bukan. Ini Bukan. 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 Sayangnya mobil yang driverless itu ditanami teknologi robot. Nah, tapi kan ini ada steer by wire-nya. Oke. Kita nggak bisa bilang ini bukan. Ada setirnya ini kan gambarnya. Oh, yang tanpa pengemudi juga ada setirnya nggak? Ya ada, tapi itu kan rasanya baru Tesla yang ngelakuin itu. Google sempat tapi nggak jalan dengan baik. Baru Tesla ya. Tesla makan satu korban pengujinya, test drivernya. Oke, ini bukan. Bukan juga. Ini bukan juga ya. Nah sekarang yang ini, robot bukan. Ini kereta ya. Ini berarti robot karena kan biasanya ada autopilot. Ada autopilot. Oke. Ini Harusnya sih bukan. Jarang ada yang autopilot soalnya. ini Ya, ini jelas mah ya. udah pasti. Nah, ini Bisa iya bisa enggak, tergantung kita kontrol atau tidak. Ada prinsip otomatisnya atau enggak. oke, prinsip otomatis ya berarti. Ini Ini iya harusnya. Relatif Ini? yang pesawat, iya. Oh, yang pesawat ya. Oke. Berarti udah bisa kelihatan nih. Yang mekatronika umum dengan yang robot. Mekatronika dan robotika itu adalah itu dibilang robotika kalau bisa bergerak sendiri gitu, kurang lebih begitu. Nggak tanpa kita kendalikan sendiri. Oke. Otomatis gitu. Intinya dia punya apa ya? Otonom ya. Bisa ngambil keputusan sendiri. Nanti kita lihat. Nih, udah bisa bedain ya sekarang ya berarti. Mekatronika umum dengan yang robotika. Bener kan? Tapi bener nggak, Bu? Yang saya itu? Bener. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan karena kita teknik elektronik, mekaniknya perlu tahu, tapi kita harus mengkaitkan dengan elektronika. Sebentar, Kevin dengan Rainer, kalau di Maranatha ada peminatan khusus nggak? Atau teknik elektro umum? Gimana? Ada, Bu. Apa? Kontrol dan robotika. Komputer sama telekomunikasi. Kalau Rainer dengan Kevin ngambilnya apa? Oh, saya kontrol. Kalau saya belum. Saya masih nanti tahun depan. Oh, oke. Saya kontrol. Kontrol, oke. Oke, tapi ini udah kira-kira udah dapat lah ya. Maksudnya dasar-dasar elektronika itu intinya pasti ada sensing, kemudian ada perencanaan, ada aksi. Input, proses, output. Jadi ini yang kami pakai di ITENAS, prinsip dari instrumentasi, ini semua sistem itu ada bagian input, ada bagian pemrosesan, ada bagian output. Nah, bagian inputnya biasanya dalam bentuk penginderaan atau sensing, kemudian pemrosesannya dalam bentuk perencanaan. Nah, bagian outputnya ini yang membedakan nih. Kalau di kontrol itu biasanya berupa aksi, bisa menggunakan aktuator. Nah, kalau di yang lain, elektronika yang umum, ini bisa berupa display misalnya atau hanya monitoring. Nah, ini yang kita pakai di kaitannya dengan elektronika. Jadi mekatronika nanti ini kita kaitkan dengan yang ini. Sensing, planning, dan aksi. Nah, apa sih sensing, planning, dan aksi? Nah, dari yang ini, bagian yang ini, kalau kita kaitkan dengan elektronika, dalam sistem mekatronika itu berarti ada sensor, kemudian ada efektor dan aktuator, lalu ada controllernya.
sensor fungsinya untuk mengindra, nanti kita lihat. Kemudian efektor dan aktuator untuk berpindah dan bergerak. Locomotion itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan manipulasi berarti memindahkan objek. Kemudian controller bisa pakai, kalau yang umum digunakan PLC atau komputer langsung atau microcontroller, atau yang khusus lagi misalnya programmable logic array dan lain-lain. Nah, controller ini fungsinya untuk mengkoordinasikan informasi dari sensor-sensor dan nanti dibuatkan outputnya ke efektor dan aktuator. Sensor ini adalah device fisik yang memberikan informasi di lingkungan sistem itu. Ini prosesnya ini disebut sensing atau persepsi. Kemudian, apa sih yang perlu sistem mekatronik sensing atau sistemnya perlu diindra, dirasakan? Nah, ini tergantung dari tugas yang diberikan ke sistem itu. Kalau misalnya tadi ini berarti mengindra atau mensensing tekanan, misalnya. Ini berarti mengindra ada tangan atau enggak. Jadi sensor apa nih yang perlu dipasang di sini? Kita bisa kasih lebih dari satu sensor nggak? Bisa. Jadi mesinnya itu kita paksa lebih mengsense lebih banyak gitu. Bisa. Oke. Nah, coba nanti jadi ada masalah. Nah, ini. Ya ini, kita bisa meletakkan lebih dari satu sensor. Bisa satu jenis banyak jumlahnya, bisa banyak jumlahnya masing-masing satu jenis, atau bisa juga banyak jenis dan banyak jumlahnya masing-masing. Cuma nanti ada masalah kompleksitas di sini. Jadi semakin banyak sensor, tentu sistemnya nanti semakin baik, bisa merasakan lingkungan lebih baik lagi. Kalau cuma satu, ya itu aja. Misalnya merasakan mengindra tangan. Misalnya cuma dipasang ultrasonik aja. Oh, ternyata ultrasonik ada keterbatasan nih. Jarak 10 cm udah nggak bisa mendeteksi misalnya. Dipasang yang lebih baik lagi, misalnya infrared. Oh, infrared tapi nggak bisa mendeteksi yang lebih jauh. Ya nggak masalah. Karena yang kita perlukan semakin dekat, semakin baik atau semakin buruk. Misalnya untuk masalah keran cuci tangan. Atau untuk dispenser sabun tadi misalnya. Ya tergantung kerannya sendiri sih, Bu. Kenapa? Bisa diatur sih, itu bisa diakalin. Tapi kita relatif pengennya dekat sampai sedang lah. Nah, makanya itu nanti perlu diturunkan lagi. Sensornya yang gimana perlunya? Perlu satu jenis aja atau perlu dua jenis atau perlu beberapa, satu jenis tapi berapa supaya lebih baik nanti. Nah, terus dari sensor tadi ada yang namanya state atau keadaan. Di state ini mendeskripsikan sistem. Di sistemnya, mungkin yang sudah belajar kendali, ini sudah kenal yang namanya observable, partially observable, dan hidden. Jadi kalau observable, sistem itu tahu keadaan dirinya dengan keadaan lingkungannya secara menyeluruh. Nah, kalau partially observable, sistemnya cuma tahu sebagian. Ini misalnya saya sendiri nih, saya nggak bisa lihat belakang saya. Atau samping saya, karena saya silindris nih, jadi agak masalah juga nih, dengan sudut tertentu saya nggak bisa lihat. Jadi ada yang partially observable, tapi kalau bagian depan itu saya bisa lihat. Nah, tapi dengan dipasang sensor lain, saya merasakan, oh di belakang ada orang. Misalnya karena gerakan agak kerasa nih anginnya misalnya. Lalu kalau yang hidden atau unobservable, ini berarti sistem nggak tahu keadaan dirinya dan lingkungan secara menyeluruh.
dan nggak ada akses ke keadaan itu. Untuk keadaan atau state, ini bisa dibagi menjadi dua pernyataannya, bisa secara diskrit dan bisa secara kontinu. Misalnya kalau diskrit, atas bawah aja, misalnya kondisinya. Atau kanan kiri aja, atau biru merah aja, misalnya. Kalau yang kontinu, misalnya kecepatan nih, 2,34 mile per hour, contohnya. Lalu dari state, nah ini ada tipenya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau yang eksternal berarti yang di luar sistem. Misalnya kita umpamakan diri kita sendiri nih. Yang eksternal misalnya, nah ini saya pasang lampu nih di belakang laptop saya supaya agak terang. Jadi kalau semester lalu yang kuliah dengan saya agak gelap-gelapan, sekarang agak lebih terang. Nah ini saya tahu, oh di situ ada lampu. Itu berarti state yang ada di luar tubuh saya. Nah ini diterima oleh sensor, dalam hal ini mata saya, dan saya agak kepanasan nih karena ada lampu. Dan badan saya sendiri, kulit saya merasakan panas itu. Lalu yang internal. Yang internal ini berarti sistem tahu keadaan dalam dirinya sendiri. Misalnya, untuk monitoring, ini berarti harus ada data yang disimpan atau diingat. Atau misalnya ini contohnya. Kalau robot, baterainya mau habis. Berarti kita harus pasang sensor internal untuk memberitahu, oh daya robotnya mau habis, kasih tahu ke otak robotnya. Atau kecepatan mobil misalnya. Mobil ini berjalan misalnya 60 km per jam. Nah, itu ada keadaan internal dari mobil itu sendiri. Bu, secara sistem, bedanya sensor eksternal dan internal apa ya secara sistemnya? Kalau sensornya sih sama aja, tapi yang ini yang membedakan pemasangannya dan peruntukannya aja. Oh, berarti tapi sensornya sendiri nggak sama masalah, gitu? nggak masalah. Bisa sama. Kemudian, ya, sistem yang baik itu kombinasinya sebaiknya dua-duanya, internal iya, eksternal juga iya. Jadi jangan kita buat sistem nih, misalnya kendaraan, kita nggak tahu kecepatannya berapa, ngebut aja, nggak tahu-tahu nanti over velocity, overspeed, dan misalnya kecelakaan atau remnya tiba-tiba jadinya nggak bisa mengerem. Nah itu, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa kalau sistem itu sebaiknya pasanglah dua-duanya, state-nya bisa dirasakan baik internal maupun yang eksternalnya. Kemudian state space, nah ini berarti ruang keadaan. Kalau di sini masih terbagi dua, eksternal dan internal. Kalau state space ini berarti semua kemungkinan state yang bisa dirasakan oleh sistem. Dan bisa diatur variabelnya. Misalnya ini, untuk menyalakan switch, menyalakan lampu, ini ada dua keadaan, on dan off. Tapi kalau lampunya menggunakan dimmer, ini berarti ada state yang kontinu. Jadi bisa state-nya tidak hanya on off aja, tidak hanya dua, tapi bisa banyak kemungkinannya. Kemudian state space ini berbeda dengan ruang sensor atau ruang persepsi. Nah, maksudnya ini, kalau internal state ini bisa disimpan informasinya ke lingkungan, ke environment, ke dunia sekitar. Dalam bentuk misalnya peta, lokasi makanan misalnya, dan lain-lain. Jadi, ini agak-agak membingungkan. Jadi, kita harus bisa membedakan variabel yang mungkin untuk sensor
dan variabel-variabel yang mungkin untuk keadaan. Yang digunakan untuk sensor apa, yang digunakan untuk keseluruhan sistem apa. Nah, ini maaf saya agak ini sedikit ke AI. Jadi, kecerdasan dari sistem ini biasanya tergantung dari seberapa banyak sistem itu bisa merasakan lingkungannya dan seberapa cepat. Jadi semakin banyak yang bisa dirasakan sistem dan semakin cepat responnya, itu berarti sistemnya semakin cerdas. Bu, selama ini kan kita kan belajar tentang sensor ini kurang lebih. Masalahnya sensor itu seringkali dikaitkan dengan aktuator. Nah itu gimana itu apa? Kalau di mekatronika aktuator itu perannya dan sensor itu gimana gitu? Hubungannya lah. Oke. Balik lagi ke sini. Sistem yang utuh, ya ini. Untuk sistem mekatronika dan elektronika umumnya, selalu ada sensor dan selalu ada aktuator. Aktuatornya bisa aktuator dalam bentuk mekanik, bisa juga untuk instrumentasi dalam bentuk display misalnya. Nah, ini berkaitan. Jadi kalau sense aja, mengindra aja, ya untuk apa? Kalau hanya aksi aja, motornya jalan aja, dilepas gitu aja, bahaya juga kan? Ya makanya ini harus jadi satu kesatuan. Dan untuk menyatukan keduanya, ada yang namanya plan di sini, controllernya. Itu paling yang bisa saya jawab dulu sekarang. Atau ada yang kurang jelas? Udah jelas. Oke, sip. Gimana tadi? Ya, ada state, keadaan, kemudian ada representasi. Nah, ini jadi bentuk yang kita indra, yang sistem rasakan itu bisa kita representasikan dalam bentuk model. Misalnya nih, kalau untuk sistem itu sendiri, dalam bentuk proprioception ini maksudnya misalnya untuk otot, keadaan organ dalam tubuh kita seperti apa, kemudian tujuan dari tugas yang diberikan ke sistem, lalu intention, keinginan, dan rencananya apa. Kemudian kalau representasi bisa juga dalam bentuk untuk di lingkungan dalam bentuk peta misalnya. Lalu merepresentasikan objek sekitar sistem. Bisa objek, bisa orang, bisa sistem yang lain. Kemudian bisa juga representasi dalam bentuk tugas. Jadi, kalau sistem mekatronika yang kita buat, apa sih yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, kapan, lalu urutannya seperti apa. Representasi ini yang menentukan kompleksitas dari otak sistem itu. Nah, aksi. Jadi, tadi ada state, sensing, state, kemudian masuk ke representasi, kemudian ada aksi. Aksi ini ada dua yang sering keliru nih istilahnya. Ada yang namanya afektor dan ada yang namanya aktuator. Ini berbeda, tapi saling berkaitan. Jadi kalau aktuator, ini adalah mekanismenya yang membuat afektor bisa mengerjakan sesuatu. Misalnya otot kita, kalau di tubuh kita nih, atau kalau di sistem misalnya motor, atau misalnya sistem pneumatik, atau sistem hidrolik. Nah, kalau efektornya, ini adalah komponen dari sistem yang punya dampak langsung ke lingkungan. Misalnya kaki atau sayap, atau kalau bukan sistem biologi, misalnya kaki robot nih, roda, lalu propeller, nah itu yang namanya efektor. Atau kalau robot manipulator ada yang namanya capit,
N efektor, yaitu capitnya, bentuk capitnya itu adalah vektornya. Jadi yang menggerakkan capit adalah motor, yang bentuk capitnya itu sendiri, itu vektor. Yang menggerakkan motor berupa aktuator. Terus aktuator ini, kalau di mekatronika, umumnya dibagi menjadi 2 kegunaan. Yang pertama locomotion, bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian satu lagi manipulasi, memindahkan objek. Nah, karena itu secara umum mekatronika terbagi menjadi 2 nih, ada yang namanya mobile systems, bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, ada juga manipulator system. Kira-kira kalau yang mobile system seperti apa sih contohnya? Tapi HP. ada juga yang Iya bener kan? Android. maksud sistem mekatronika yang mobile. Yang dari tadi yang di slide yang awal-awal tadi. Ya mobil paling. Mobil. Oke, kalau yang manipulator ada nggak? Tadi. Manipulator. Tadi nggak ada contohnya sih ya. Kalau di industri ada robot tangan. Nah, itu contoh manipulator. Kalau yang gabungan dua-duanya ada nggak? Bisa pindah-pindah, iya? Ada. Apa? Ya itu buat tangan tapi pindah-pindah. Aduh. Ya, bisa. Tapi ada yang lebih sering ketemu nih. Maksudnya agak sering dilihat kalau lagi ini konstruksi infrastruktur. Crane. Backhoe, ya. Crane kalau ini statis dulu sih, ditancepin dulu kan. Paling itu yang pindah-pindah. Oke. Backhoe sih, jadi jalan iya, tapi nanti terus mindahin tanah. Itu yang agak sering kita lihat. Yang lebih sederhana dibandingkan robot. Kalau robot itu udah advance soalnya, yang bisa gerak iya, bisa mindahin objek iya, itu lumayan kontrolnya. Oh, jadi robot kayak robot humanoid gitu yang kita lihat di film-film itu udah advance banget itu sebenarnya. Oh, humanoid robot itu bikinnya lumayan itu. Yang bikin susahnya tuh di mana sih, Bu? Apa? Yang humanoid? Ya. Misalnya kalau kita lihat real steel aja tuh yang tinju-tinjuan gitu. Nah, itu bikin susahnya itu di mana itu? Keseimbangannya itu yang paling utama. Tapi kontrolnya sendiri? Kontrolnya juga susah. Oke. Tapi yang pernah ingat humanoid yang Toyota ya? Saya lupa. Honda Asimo. Kenapa kayak ada backpack di belakangnya? Kayak ada tas di belakangnya. Di punggungnya. Nah, itu untuk menyeimbangkan sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai itu ya jatuh. Jadi humanoid robot yang ini belum bisa seimbang sepenuhnya sih, masih harus dibantu sama material tambahan. Selain kontrolnya juga susah memang. Nah ini sekarang. Dari tadi ada sensing, masuk ke planning terus aksi, itu ada yang namanya otonomi. Otonomi, atau mungkin banyak juga mengenal dengan otonom, kalau bahasa Indonesia, atau autonomous. Ini adalah kemampuan dari sistem, supaya sistem itu bisa mengambil keputusannya sendiri, dan bisa mengambil aksi dari keputusannya itu. Jadi nggak tergantung dari orang. Nah, kalau mekatronika yang umum, masih bisa tergantung dari orang, kayak backhoe tadi kan, masih dikendalikan oleh orang. Kalau yang levelnya full autonomous, yang otonominya penuh, misalnya yang humanoid robot tanpa perlu kendali dari manusia. Nah, semakin kompleks sistem autonomousnya, tingkat level otonominya semakin tinggi biasanya. Nah, otonomi ini bisa yang komplit,
Bisa yang lengkap, misalnya R2-D2 kalau yang suka nonton Star Wars, atau bisa parsial, jadi dikendalikan dari jauh. Ini maaf ya, contohnya robot nih, kalau yang teleoperated yang dari jauh, itu ada sendiri nih bidang ilmu robotik yang khusus untuk bedah kita manusia, robot bedah. Nah, itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tapi bisa kita kendalikan secara otomatis juga kan, robot bedah kayak gitu contohnya. Jadi udah langsung aja otomatis gitu AI yang ngerjain. Dokter-dokter masih belum percaya. Ya, tapi logikanya. Logikanya ya, cuma masih belum bisa sepenuhnya menyerahkan karena tubuh manusia gitu. Bahkan orang yang sudah lama kerja di robotika pun masih belum percaya sepenuhnya kalau udah menyentuh ke diri kita sendiri, enggak. Masih harus dikendalikan. Nah, ini susahnya kalau teleoperated, masalah jaringan sendiri, masalah keamanannya, kemudian ya kontrol itunya juga, capit untuk bedah, untuk masuk ke tubuh kita juga itu karena kecil, harus presisi, harus akurat, itu yang bikin berat. Nah, ini controller ini memainkan peran otonomi ini. Jadi bisa membuat sistem komplit, otonomus, atau tidak otonom sama sekali, atau parsial. Controller kita bisa pakai cuma satu, misalnya mikro aja nih, Arduino aja misalnya. Bisa juga beberapa, dan bisa juga lebih banyak lagi. Nah, cuma masalahnya, kalau kita udah pakai banyak nih kontrolernya, gimana caranya mengkoordinasikannya antara satu controller dengan controller yang lain? Itu tantangan di mekatronik secara umum, kalau untuk masalah controller. Ya? Bu, kalau robot yang kita satuin dengan manusia gitu, itu kita masuk partial gitu. Contohnya udah ada? Ya tangannya itu juga tangan prostat itu contohnya yang tadi. Oh, iya. Itu parsial maksudnya. Parsial. Karena kita masih memerlukan sinyal dari otot dan otak kita. Oke. Nggak bisa sepenuhnya ini. Kalau misalnya full autonomous ya nanti tangannya lepas sendiri, prostetiknya punya keinginan sendiri, bahaya juga kan. Oke. Nah, ini ada cara, ini yang akan kita bahas minggu depan sedikit, dan nanti setelah UTS. Untuk gimana sih cara mengkoordinasikan beberapa controller. Ini ada yang namanya kontrol arsitektur, atau arsitektur kendali. Jadi nggak hanya sensor aja, tidak hanya aktuator aja yang dikoordinasikan, tapi sistem planningnya juga, kontrolnya juga. Ini bisa secara hardware implementasinya dalam bentuk PLA, bisa secara software. Nah, cuma kalau dalam hardware ini lumayan pusing dan lumayan mahal nih, kadang kalau kita terbatas aksesnya, PLA ini agak susah diakses, didapatkan. Biasanya banyak yang main di software. Dan karena controller juga lebih mudah diimplementasikan dalam bentuk software. Kemudian kenapa dalam bentuk hardware lebih sulit, Bu? Kesulitannya, ini mesti hati-hati nih. Karena device PLA ada juga yang cuma bisa diprogram satu kali. Kemudian jadi sekali salah udah lempar. Ada juga yang harganya mahal sekali, nggak semua orang bisa beli. Ya kecuali kalau industri ya nggak masalah gitu ya, industri skala besar. Tapi kalau skalanya kecil, nggak juga. Skala riset, lebih baik software dulu, baru nanti kalau software-nya oke, bisa ke-hardware-in. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa, kelebihan dari hardware dan ke software gitu?
Ya paling ini, kalau software kita bisa berkali-kali nyoba-nyoba nih. Mana sih yang lebih baik? Kelebihannya hardware gitu dibanding software. Hardware. Oh, ya hardware. Lebih ini aja sih, lebih apa? Bentar. Lebih apa? Steady, maksudnya ada agak sulit untuk diubah-ubah. Jadi nggak semua orang bisa ngakses dan tentu lebih aman jadinya. Kalau software kan bisa aja ada kemungkinan diganti oleh orang nggak bertanggung jawab. Nah itu. Okay. Kalau yang hardware ini nggak semua orang bisa. Saya pun sebenarnya nggak bisa yang untuk programming yang hardware-nya ini. Dan memang bukan bidang saya juga ini kalau yang PLA ini. Ini kalau di ITB ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu kalau sekarang masih atau enggak pengelompokannya. Untuk yang PLA ini khusus kalau dulu di subjurusannya, subprodinya itu mikroelektronika. Kalau sekarang saya kurang tahu, karena sekarang kalau nggak salah sudah berubah nih kalau ITB. Nah kalau ITENAS kebetulan nggak ada, hanya satu orang yang kemarin Kak Prodi Bu Ratna itu S2-nya ngambil mikroelektronika di ITB, tapi di ITENAS-nya juga kurang terpakai karena ya ini kita kesulitan mengakses ini hardware-nya ini karena harganya mahal sekali memang. Atau kalau di Maranatha gimana? Kalau di Maranatha sih lebih sering nggak pakai PLC. PLC ya di ITENAS juga atau mikro. Kalau mikroelektronika kita jarang karena nggak kurang peminatnya. Ada sebenarnya mata kuliahnya kata dosen saya, cuman peminatnya dikit, jadi ditiadakan. Susah memang sih. Ya mata elektroma udah biasa lah mata kuliah susah. Nah terus sistem controller ini kalau bisa jangan, kalau kita implementasikan jangan cuma satu program. Kemudian modul-modulnya kalau bisa didistribusikan, jangan satu terpusat. Kenapa? Ya ini, kalau misalnya nih di mobil tadi kan ada beberapa sistem mekatronika ya yang bisa kita lihat. Yang kaca mobilnya sendiri itu satu controller. Kemudian spion satu controller lagi. Seat belt itu satu. Rem satu. Itu terpisah-pisah. Jadi kalau satu masalah nggak akan ganggu sistem subsistem yang lain. Ya ini tujuannya distribusi dari controller. Jadi kalau bisa jangan disatukan. Meskipun nanti ada satu controller utamanya untuk ngatur, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini misalnya. Tapi untuk subsistemnya jangan di satu modul. Kalau bisa dipisah untuk menghindari itu tadi. Salah satu subsistem masalah, subsistem yang lain masih bisa jalan. Nah, terus bahasa pemrogramannya yang paling bagus apa sih? Nah, itu terserah kita nyamannya pakai apa, dan kita sesuaikan dengan tugas dari sistem yang kita buat. Hardware-nya dalam bentuk apa aja, komponennya apa aja yang dipakai, kemudian kita terbiasa programmingnya dalam apa. Ya kalau PLC, kalau di Maranatha apa? Schneider ya? Ya Bu, Schneider Electric. Berarti Tuido ya? Bukannya ladder diagram? Ya khusus yang Tuido, enggak? Enggak, kita mah biasanya ladder diagram. Ladder diagram yang Tuido maksudnya, enggak ya? Enggak sih, Schneider Electric. Lupa, Schneider lah semua. Kalau programming biasanya pakai apa? CPP. Sama Arduino Uno. Arduino juga base-nya C kan ya, C dan CPP. Nah, kalau ada yang bisa Java, mungkin. Dan kalau yang dari ITENAS ada nggak yang bisa Java?
Rata-rata Saya enggak, Bu. rata-rata memang sama ya seperti teman-teman Maranatha. Semua sih rata-rata. C, CPP atau PLC tadi, ladder diagram. Karena di kita juga ada yang belajar. Ini terserah bahasanya mau apa yang nyaman bagi kita. Kemudian ada yang khusus desainnya untuk aplikasi khusus, bisa bahasa perilaku, behavior language, atau bisa yang subsumption. Ini terserah. Misalnya kalau yang general purpose, yang C atau Java itu bisa untuk semua software, semua hardware, tapi kalau yang khusus bisa yang bahasa tertentu. Misalnya untuk PLC tadi, ladder diagram aja itu yang tertentu. Yang C udah nggak bisa masuk sini. Untuk yang mikro, C bisa, Java kurang bisa. Atau kalau yang bisa bahasa assembly, itu juga perlu dipelajari lagi. Biasanya, misalnya untuk Arduino, itu assembly-nya khusus sendiri. Untuk yang ARM misalnya, microcontroller ARM, itu ada lagi bahasanya. Untuk yang Kalau assembly-nya bahasa beda. mesin, Bu? Waduh. Nyerah. Assembly aja saya nyerah. Kalau yang assembly ada yang biasa pakai assembly nggak? Enggak, Bu, itu udah lama bahasanya soalnya. Jadi bahasa ada tingkat tinggi yang bisa kita pakai ini C, CPP, atau MATLAB misalnya, Java. Terus yang bahasa level keduanya, menengah, assembly. Yang lebih ini lagi, yang lebih ke mesin, itu bahasa mesin. Nah, bahasa assembly aja saya udah kewalahan. Karena kalau coding sih biasanya udah banyak ya, nggak cuma 100 baris, bisa beribu-ribu. Kalau bahasa assembly yang dipakai, nyerah sama sekali, nggak sanggup. Nah, bahasa assembly aja udah lumayan pusing, bahasa mesin lebih pusing lagi. Jadi gini, bahasa tingkat tinggi itu biasanya dipakai supaya memudahkan kita, user, untuk memprogram mesin. Nah, kalau bahasa yang level menengah, yang assembly, itu lebih, kalau untuk mesin, itu lebih efektif. Kalau bahasa tingkat tinggi itu ada beberapa yang sebenarnya nggak efektif nih. Jadi kalau ke mesin ada yang nantinya akan dibuang, bisa dibuang sebenarnya. Jadi kalau bahasa assembly itu mengefisienkan memorinya. Nah, dari bahasa assembly nanti di-compile, diterjemahkan lagi ke bahasa mesin supaya bisa dimengerti sama mesin. Yang nantinya ujung-ujungnya 0101 digital atau pakai heksadesimal. Nah, ini agak mirip nih dengan bahasa pemrograman tadi. Jadi kalau di arsitektur sistem, itu ada representasi high level. Ini berupa intention atau keinginan, kemudian ada mid level, menengah, low level, berupa kinematik. Nah, low level ini yang nanti berhubungan langsung dengan aktuatornya atau motor kontrolnya. Kita lihat nanti contohnya seperti apa nih. Jadi mekatronik, kalau secara sistemnya, ini bisa kita bagi menjadi 3 subsistem. Ada penginderaan, sensing, pain, atau planning, atau controlling, lalu ada aksi, atau actuation. Nah, pernah mendengar ini nggak? Path planning, perencanaan jalur, atau sistem trajektori, atau penginderaan tabrakan? Maksudnya pipelining itu perencanaan jalan, maksudnya jalan raya gitu? Boleh, bisa. Oke, ini.
Kalau pernah main-main robot nggak? Atau ini aja? Yang lebih ini. Mainan Mobil robot. Tesla yang otomatis. Iya. Ini aja deh. Misalnya kita ingin Teslanya itu jalan dari Maranatha misalnya sampai ke kampus ITENAS. Jalurnya harus seperti apa? Tinggal ngeset GPS aja itu mah. Tinggal ngeset GPS. Terus nanti kalau di tengah jalan ada objek ditabrak atau dihindari. Tergantung itunya kiri kanannya gimana. Tergantung kiri kanannya. Nah, ini obstacle avoidance. Jadi ada path planning, titik awal, titik tujuannya kemana, kemudian trajektorinya, jalurnya mana aja nih yang harus ditempuh, kemudian nanti di tengah jalan ada objek apa aja harus dihindari ke kiri atau ke kanan. Nah ini nanti pengenalan yang level tingkat tingginya. Tapi Bu itu kayak lebih identik ke radar, ke teknologi radar kayak beginian. Path planning. Obstacle avoidance lebih identik sama radar. Radar, tapi nggak melulu radar. Ada juga yang bisa kita pakai untuk obstacle avoidance. Kalau yang sederhana ultrasonic juga bisa dipakai sebenarnya. Kemudian infrared atau lidar laser itu juga bisa. Kalau radar, nggak semua sistem mampu dipasang radar. Jadi bisa kita sesuaikan sensornya apa aja nantinya. Oke. Ini contoh yang tingkat tingginya ya. Nanti kita lihat gimana sih untuk arsitektur perlapis-lapisnya dari yang ini tadi, arsitektur sistem dari high level ke low levelnya. Untuk arsitektur lapisannya ada 4. Secara umum ada yang driver layer, platform, algorithm, kemudian user interface. Nah, misalnya ini. User interface layer berarti yang langsung ke kita, ke user. Kalau misalnya ini saya mencontohkan robot ya yang kelihatan sekali. Misalnya video display. Jadi ada robot bentuknya setengah orang, setengah enggak karena ada rodanya misalnya. Misalnya untuk mengantar obat ke pasien, ke kamar-kamar pasien atau makanan. Nah, bentuk mukanya dalam bentuk display. Lagi senyum, misalnya gambar seperti itu. Lalu misalnya sebagian dioperasikan dari jarak jauh. Terus misalnya ada display untuk mengetahui kesehatan robot. Kesehatan ini misalnya dayanya segimana sih, sisanya, baterainya. Kemudian ada kerusakan di apanya misalnya. Lalu ada untuk masalah status feedbacknya, ada informasi ini yang dipasang. Nah, ini yang ditampilkan ke manusia, ke user. Nah, di dalam robotnya ada beberapa level. Ada algorithm, ada platform, ada driver. Yang algorithm misalnya tadi path planning. Misalnya diinginkan robotnya jalan dari pos perawat ke kamar pasien yang paling ujung. Lewat mana aja nih. Kemudian obstacle avoidance-nya menghindari tabrakannya kalau ada orang atau objek lain harus seperti apa. Kemudian jalannya, kecepatannya segimana. Nah itu masuk apakah cepat atau lambat. Tapi informasinya cuma itu, cepat, lambat, atau sedang. Lalu pemetaan. Apakah nanti robotnya harus memetakan juga kalau jalan dari pos sampai ke kamar itu lewat mana? Atau petanya udah tahu misalnya. Lalu definisi tugasnya apa aja? Apakah cuma jalan? Apakah ada penambahan
menyerahkan makanan, menyerahkan obat, ngasih salam misalnya, selamat pagi, selamat siang. Nah, ini yang level tingginya. Dan yang level platformnya, steeringnya, arahnya kemana aja nih. Kemudian sensor fusion, di sensor-sensor yang dipasang, kalau jumlahnya banyak, cara bacanya gimana? Yang mana dulu yang harus diutamakan pembacaannya. Kemudian, misalnya ada image processing, seperti apa prosesnya, lalu kalau ada tangannya, kinematika seperti apa gerakannya. Nah, itu udah yang ke level yang platform. Nah, dari level platform, nanti turun ke level yang driver, yang paling dekat ke mesin. Bisa interface aktuator atau interface sensor. Misalnya di sini driver motor, ada driver sensornya atau signal processing sensornya. Misalnya kontrol motor untuk PID, atau hanya PWM biasa, atau on-off aja. Nah, ini. Jadi, abstraksi dari arsitektur sistem ini bisa kita bagi menjadi 4, yang langsung ke kita, kemudian yang level tingginya, lalu yang level platformnya, dan yang level langsung ke komponen-komponennya. Nah, di sini. Nah, ini ada penjelasannya lebih lanjut. Untuk driver layer bisa ke sensor interface, bisa juga ke aktuator interface, ke driver-driver masing-masing, atau ke pemrosesan sinyal masing-masing di sini. Kemudian yang platform, ini contohnya, ini menerjemahkan data dari layer driver ke layer yang lebih tinggi, ke layer algoritma. Kemudian di layer algoritma, ini mempresentasikan kontrol yang level tertingginya dari sistem mekatronikanya. Nah, ini contohnya aja ya, tadi sudah dibahas. Kemudian ini yang contoh yang user interface. Kalau ada yang ditanya, silakan. Nah, ini yang terakhir, misalnya ini untuk robot yang kecil ini, untuk layer yang device berarti ada sensor, motor, dan relay kalau ada relaynya. Kemudian misalnya mengirim sinyal analog ke digital. Nah, ini yang layer device yang paling dekat ke sensor dan aktuator. Kemudian ke level yang lebih atas, level platform. Ini contohnya pengiriman data dan input ke microcontroller. Jadi dari sensor misalnya tadi, atau dari motor, kirim ke mikro, atau misalnya menerima data image dari kamera. Kemudian untuk layer algoritma, ini adalah penggunaan logic menggunakan programming. Nah, jadi dia dapat input dari platform dari sini dan dari subsistem yang lain. Kemudian misalnya dipakai nih inputnya untuk mengecek jalur. Kemudian dibandingkan dengan sensor output. Kemudian nanti dikirimkan lagi hasilnya, logiknya ke platform. Ini dari platform kirim ke motor dan relay misalnya. Ini contoh yang, maaf. Untuk yang robot kecil, tapi yang terlihat sekali tadi, misalnya robot yang mengantar makanan atau obat ke pasien. Iya, slide-nya sih sudah sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanya lagi, didiskusikan lagi, mohon maaf nih kalau penjelasannya masih kurang, ada yang kurang jelas. Nanti ke depannya kalau misalnya ada yang nanya,
saya nggak tahu jawabannya, saya tabung dulu ya. Jadi kita sama-sama cari tahu jawabannya. Saya juga sama-sama masih belajar nih. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ya Bu, saya mau nanya Bu, Mhm. mengembangkan mekatronika tuh biasanya tuh apa sih yang dipicu gitu? Contohnya kita lihat mesin pabrik sekarang sama mesin pabrik dulu gitu. Nah itu kan bedanya jauh gitu kecanggihannya. Nah itu yang dipicu tuh apanya gitu dilihat dari sisi hardware-nya. Kalau pemicunya sih kebutuhan manusia ya. Maksudnya hardware-nya gitu, hardware-nya bedanya apa gitu. Robot aja kita lihat sekarang udah mulai ada robot humanoid. Nah itu hardware-nya bedanya apa dengan robot humanoid zaman dahulu gitu. Kalau hardware-nya lebih ke ini sih, kemampuan yang lebih jauh tentu kemampuan sensornya, terus kemampuan aktuatornya, tentu lebih jauh dari yang dulu. Kemudian hardware-nya sendiri, kemampuan komputasinya. Yang robot zaman dulu atau mesin-mesin zaman dulu, cepat nggak prosesnya? Kalau pengerjaannya cepat nggak? Nah itu. Nah, terus kenapa sih perlu cepat enggaknya? Apa? Kenapa perlu cepat atau enggaknya? Ya kan itu apa kebutuhannya meningkat itu. Ya itu. Jadi yang pasti karena kebutuhan itu dulu yang perlu dijawab, yang perlu dipecahkan, terus nanti baru diturunkan. Oh, kalau harus seperti ini sistemnya, nanti apa aja sih yang dibutuhkan? Seberapa cepat? Komponennya apa aja yang dipakai? Itu. Nah itu juga kalau misalnya saya mau ini semakin canggih tapi juga semakin murah gitu. Nah gitu. Karena itu juga harus diakalin tuh. Kita gimana gitu. Kalau semakin canggih semakin murah, itu masih agak sulit ya. Jadi ada beberapa yang, jadi gini, kalau di proses itu ada riset. Biasanya di perusahaan ada R&D ya, Research and Development. Kalau di riset dulu, kalau misalnya bisa diproduksi massal, itu nantinya meskipun secanggih apapun nantinya akan jadi murah. Kalau banyak orang yang beli, yang nantinya bakal beli banyak gitu. Tapi kalau hanya kalangan tertentu aja, meskipun canggih segimanapun, harganya ya tetap mahal karena orang nggak akan sanggup beli semuanya. Jadi itu balik lagi sih ke masalah market juga. Dan juga masalah ketersediaan ini juga sih ya, bahan bakunya juga sih. Oke Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Makasih Rainer. Saya sedang kuliahnya seperti ini, interaktif. Ada lagi nggak? Kalau saya belum kepikir Bu. Nah, suruh mahasiswa lain dulu aja. Oke, nggak ada nih. Kalau nggak ada apa-apa, mungkin sampai sini aja ya kuliahnya. Jadi kedepannya, kalau saya agak lebih nih jamnya tolong ingatkan, karena kita cuma 2 jam kan ya. Kalau kurang, kita mau diskusi lebih panjang nggak apa-apa. Kalau mau berhenti juga nggak apa-apa. Saya serahkan ke kalian enaknya gimana. Absennya jangan lupa. Tapi nanti saya cek juga yang hadir siapa aja, atau yang misalnya tadi izin nggak bisa hadir di pertemuan ini, tapi cuma bisa absen aja juga nggak apa-apa.
Nggak ada apa-apa nih. Kalau nggak ada, recordingnya saya berhentiin.